rahimana wa rahimakumullah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda dalam acara favorit kita, live interaktif kembali ke hadis Nabi, bersama guru kita tentunya, Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil MA Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah, saat ini beliau telah terhubung bersama kita dari studio Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaif halukum Ustadz? Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Masya Allah, cuaca gimana Ustadz di Martapura nih Ustadz? Sering hujan ini, Masya Allah. Alhamdulillah, kita lagi panas, lagi cerah nih Ustadz, Masya Allah. Oh Masya Allah. Baik Ustadz, mohon izin Ustadz, jazakumullah khairan sudah meluangkan waktunya untuk bisa bersamai kita pada kesempatan live di siang hari ini Ustadz. Amin. Baik pemirsa dan juga pendengar sekalian, seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar dan juga mendulang faedah, dan juga kita akan dengarkan jawaban-jawaban dari Ustadz terkait pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari pemirsa sekalian, baik melalui redaksi kami di dewanfoto.com atau bisa juga pemirsa sekalian sampaikan secara langsung saat live ini melalui line telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga melalui line telepon WhatsApp kami di 0821 706087. Dan kita juga menyapa rekan-rekan yang saat ini terhubung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar yang saat ini mendengarkan program ini secara relay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Masya Allah, barakallahu fikum, ahlan wa sahlan. Dan kami juga mengajak pemirsa sekalian untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami seperti yang bisa Anda saksikan pada layar kaca Anda di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di nomor 777 184 1842. Baik pemirsa sekalian dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan dan juga kita akan dengarkan jawaban-jawaban dari Ustadz, mari kita simak terlebih dahulu nasihat dan juga untayan faedah dari guru kita, Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil MA. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir secara online. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam itu sangat memperhatikan hati. Bahwasanya hati itu sangat diperhatikan di dalam agama kita. Bahkan kalau kita melihat para nabi-nabi yang Allah utus di muka bumi ini, mereka memperhatikan hati mereka. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau katakan, "Wala tukhdhini yauma yub'atsun." Ya Allah, jangan engkau hinakan aku di hari kebangkitan. Ya, illa man atallah biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak, kecuali seseorang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang tidak ada padanya kebencian, kedengkian, dengan datang dengan hati yang tidak terdapat padanya adalah rasa kebencian terhadap sesama muslim,
tidak berbuat dosa, ya, kemudian tidak melakukan hal-hal yang tidak Allah ridai. Maka itulah qalbun salim. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau begitu perhatian terhadap hati beliau. Dan juga banyak sekali kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan bahwasanya agama ini sangat memperhatikan hati seorang hamba. Makanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada wajah-wajah kalian, kepada fisik-fisik kalian. Tapi yang Allah lihat adalah kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Ya. Makanya hati ini adalah bagaikan raja. Adapun anggota badan ini adalah pengikut dari hati ini. Maka kalau hati manusia ini diisi dengan kebaikan, maka dia akan jadi baiklah manusia itu. Tapi kalau sebaliknya, hati manusia ini diisi dengan kejelekan, diisi sesuatu yang kotor, maka jeleklah anggota tubuh manusia tersebut. Nabi SAW pernah bersabda, Ala inna wa fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam diri manusia, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika seandainya segumpal daging ini baik, maka baiklah ya jasadnya. Dan tapi jika segumpal daging ini rusak, jelek, maka rusaklah seluruh tubuhnya, fisiknya. Ala wal qalbu, dan itu adalah jantung, kata Nabi SAW, yaitu hati, jantung hati manusia. Oleh karenanya penting bagi seorang muslim untuk dia memperhatikan hatinya. Apakah hatinya ini dilumuri dengan banyak dosa? Apakah hatinya ini banyak sekali terdapat di dalamnya kotoran-kotoran, ya, dengki, iri, sering berbuat dosa, tenggelam dengan syahwat, ya, dia tidak peka terhadap teguran Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah seseorang memperhatikan hatinya. Karena hati yang bersih itu sebab seseorang itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis, Abdullah bin Abbas pernah berkata kepada muridnya, kata Abdullah bin Abbas, ala urika imra'atan min ahli jannah. Kata Ibn Abbas, maukah kalian aku tampakkan wanita penghuni surga? Subhanallah, dia masih di dunia, tetapi sudah dikatakan dia adalah wanita penghuni surga. Maka murid-murid Ibn Abbas mengatakan, mau wahai Ibn Abbas, tunjukkan kepada aku siapa itu wanita penghuni surga. Kata Ibn Abbas, unduru ila hadil mar'ati sauda. Lihatlah kepada wanita yang hitam ini. Dulu wanita ini, kata Ibn Abbas, terkena penyakit ayan. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW untuk didoakan. Dia minta kepada Nabi untuk didoakan. Ya, kemudian Nabi SAW memberikan pilihan kepada wanita ini. Kata Nabi, ya, in syi'ti sabarti walakal jannah. Jika engkau hendak bersabar, maka bagimu surga, kata Nabi. Wa in syi'ti da'utullah an yu'afiyaki. Kalau jika kamu ingin, aku doakan kepada Allah agar menyembuhkanmu, aku doakan, kata Rasulullah. Nah, insyaAllah akan disembuhkan. Maka wanita ini pun memilih, ya Rasulullah, ini asbir. Kalau begitu saya memilih sabar, wahai Rasulullah. Kemudian ketika wanita ini mau pergi, dia datang kepada Nabi lagi, wahai Rasulullah, saya memilih bersabar, tapi tolong doakan satu doa. Kalau seandainya penyakit ini kambuh, penyakit ayan ini kambuh, ya, tolong doakan kepada Allah agar auratku tidak tersingkap. Agar auratku tidak tersingkap. Subhanallah. Dia minta kepada Nabi SAW, kalau kambuh penyakitnya dia ini, kumat penyakitnya dia ini, maka tolong doakan kepada Allah agar auratku tidak tersingkap kalau aku terkena penyakit ini. Karena dia ketika terkena penyakit tersebut tersingkap auratnya. Dan dia minta kepada Nabi agar didoakan itu saja. Kalau terkena, ya nggak ada masalah. Tapi yang penting jangan tersingkap auratku, wahai Rasulullah. Lihatlah wanita yang hitam ini. Ya, dia adalah penghuni surga. Padahal kalau anda lihat, wanita yang hitam biasanya orang tidak tertarik. Ya, tidak tertarik. Mungkin kalau dia buka auratnya, orang tidak tertarik. Tapi dia punya rasa malu yang luar biasa. Punya hati ya, yang suci yang luar biasa. Ya, dia tidak mau auratnya dilihat. Berapa banyak di luar sana kaum wanita dia memamerkan auratnya. Bahkan yang sudah berjilbab, yang sudah berhijab, dia pamer menampakkan keindahan ya, tubuhnya, yang pakaian yang dia pakai. Lihatlah wanita yang hitam ini, dia malu ketika auratnya tersingkap oleh orang lain, padahal itu merupakan udzur syar'i. Ya, tapi dia malu akibat hati yang begitu bersih, tidak mau dia berbuat dosa, tidak mau ya dia terjerumus pada hal-hal yang Allah tidak ridai.
padahal itu merupakan udzur syar'i, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka penting seseorang itu ya memperhatikan hatinya, karena hati ini kalau dia bersih, ya, hati ini dia bersih, dia bisa meminimalisir dan dia bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Makanya kata para ulama rahimallahu taala, kalau hati ini diisi dengan yang baik, maka insya Allah dia tidak mengkhianati kita. Maka ketika kita ditimpa musibah, maka yang akan keluar dalam diri kita ada sesuatu yang kita ingat, ada sesuatu yang baik-baik. Tapi kalau diisi hati ini dengan hal yang buruk, dengan hal yang maksiat, maka ketika orang itu terkena musibah, dia tidak kembali kepada Allah, kembali seperti kebiasaan yang sering dia kerjakan. Seperti seseorang misalnya suka dengerin musik, bahkan dia menghafal lagu-lagu musik tersebut. Kemudian hidupnya demikian. Ketika dia terkena musibah, maka ketika dia menjadi orang yang kena serangan mental, kemana dia lari? Mendengarkan musik. Kemana dia lari? Ya, dia pergi ke tempat-tempat hiburan, ya, untuk menenangkan dirinya dengan musik-musik tersebut. Berbeda dengan orang beriman. Kalau dia isi hatinya dengan kebaikan, ketika dia tertimpa musibah, dia lari ke masjid, dia lari salat malam, berdoa kepada Allah. Karena itulah yang muncul. Karena hati manusia itu akan memunculkan apa yang sering kita baca, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita bicarakan. Maka itulah yang akan diserap oleh hati kita. Maka kalau kita yang menyerapnya sesuatu yang baik, maka akan muncul pun juga akan baik. Baik kita di titik-titik terendah kita ataupun di saat kita bahagia. Tapi sebaliknya, kalau seseorang itu ya diisi hatinya dengan hal yang Allah haramkan, melihat sesuatu yang haram, suka mendengarkan musik, melihat aurat wanita, maka ketika dia terkena musibah, maka itulah tempat pelarian dia. Jadi tidak kembali kepada Allah, tapi larinya ke tempat-tempat semacam itu. Maka penting seorang muslim untuk menjaga hatinya dalam masalah ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas nasihatnya. Semoga kita semua diberikan oleh Allah keistiqomahan dan juga kesabaran Ustaz untuk bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik Ustaz, mohon izin kita sapa terlebih dahulu penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Ada Ibu Iis di Bandung, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu untuk Ustaz pertanyaannya. Iya Ibu, silakan. Begini, saya kan dilibatkan sebagai pengurus sebuah majelis taklim dan minggu sekali ada rutin pengajian. Saya sebagai pengurusnya tentu harus aktif setiap ada pengajian. Tetapi saya setelah masuk ke sunnah ini, itu di situ ustadznya yang suka mengajarkan sholawat dan doa-doa, tetapi tidak dari ajaran Rasulullah SAW. Apakah itu saya harus aktif atau bagaimana Ustadz? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ibu atas pertanyaannya. Fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan bahwasanya beliau aktif di suatu pengajian, ya. Kemudian yang ingin beliau tanyakan adalah tentang di pengajian yang beliau kelola itu ada hal-hal ustadznya ataupun yang menyampaikan materi mungkin tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau menanyakan sikap beliau seperti apa? Apa tetap aktif atau seperti apa beliau? Pertama, seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk di atas sunnah Nabi SAW. Tentu ini nikmat yang tiada tara. Nikmat yang tiada tara, karena tidak semua orang mendapatkan hidayah. Tidak semua orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipilih oleh Allah dari jutaan orang untuk mendapatkan hidayah. Maka ini nikmat yang patut kita bersyukur dan patut kita menjaganya. Karena mudah saja bagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dan mudah juga bagi Allah mencabut hidayah tersebut. Kalau seandainya seorang muslim dan muslimah itu tidak pandai dalam menjaganya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka
ketika Anda berada di majelis taklim dan pengurus di majelis taklim tersebut dan qadarullah kondisinya kajiannya mungkin ada hal-hal yang mungkin bertentangan dengan Quran dan Sunnah ataupun penyampaian materi dan semisalnya, bagaimana sikap kita terhadap masalah ini? Maka ada dua hal. Anda bisa memilih salah satu dari dua hal ini. Pertama adalah kalau seandainya keberadaan Anda di sana tidak bisa menghilangkan mudarat dan tidak bisa mengurangi mudarat yang ada, artinya mudarat itu muncul terus, ya, Anda tidak bisa mengurangi, ya, atau menghilangkannya tidak bisa, menguranginya pun tidak bisa, maka saran saya adalah mungkin Anda aktifkan di majelis yang lain, majelis kajian yang lain, di majelis sunnah, ya, majelis sunnah yang lain. Kalau seandainya keberadaan Anda di sana, ya, tidak menghilangkan mudarat dan juga tidak mengurangi mudarat. Kemudian yang kedua adalah kalau seandainya keberadaan Anda di sana, ya, bisa menghilangkan mudarat atau mengurangi mudarat yang ada, maka, ya, ini adalah Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan Anda berdakwah. Jadi kalau Anda di sana ada menghilangi mudarat ataukah mengurangi atau menghilangkan mudarat yang timbul, Anda bisa menguranginya atau menghilangkannya, maka ini kesempatan. Maka Anda mungkin terus saja di tempat tersebut, terus saja berdakwah, karena ini kesempatan peluang Anda untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Anda lihat kondisi Anda, apakah keberadaan Anda di sana mengurangi mudarat atau menghilangkan mudarat. Kalau keberadaan Anda di sana menghilangkan mudarat atau mengurangi mudarat yang muncul yang ada, maka teruskan. Karena itu yang diminta sebetulnya. Jadi tinggal dilihat kondisi kita tadi, keberadaan kita di sana. Keberadaan kita di sana apakah kita mengurangi mudarat, menghilangkan mudarat? Kalau keberadaan kita seperti itu, maka lanjutkan Anda keberadaan Anda di sana. Tapi kalau keberadaan kita di sana tidak mengurangi mudarat, tidak menghilangkan mudarat, maka afdalnya kita berpindah di tempat yang lain, aktif di kajian yang lain yang insya Allah kajiannya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka Anda lihat tadi kondisi Anda tadi, apakah keberadaan Anda mengurangi atau menghilangkan atau sama sekali tidak ada peranan kita di sana. Kalau tidak ada sama sekali, maka lebih baik kita off di sana, kemudian cari tempat lain yang di situ kita aktif, yang mana kajiannya tidak, insya Allah tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti dan juga bisa menjadi solusi bagi penanya kita tadi, Ibu Iis dari Bandung. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini penelpon kita berikutnya Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak untuk Ustaz pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa zikir pagi yang diucapkan Rasulullah SAW mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya, Ustaz. Salawat pada Nabi dilakukan 100 kali begitu pada zikir pagi. Apakah itu hadisnya sahih? Nah, baik Bapak. Nah, kemudian berkaitan dengan zikir pagi ini, Ustaz, itu kan ada hadis yang menyatakan mengucapkan zikir astagfirullah wa atubu ilaik itu 100 kali. Nah, apakah di zikir sore itu dilakukan juga, Ustadz? Nah, kemudian pada zikir pagi dan zikir sore, apakah itu diucapkan lebih utama di masjid daripada di tempat lain? Ya, itu aja, Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Saleh Haji di Bengkulu atas pertanyaannya. Barakallahu fikum, Ustaz, tafadhal. Ayo. Allah khair atas pertanyaannya ya, tentang masalah zikir di waktu pagi dan petang, bersalawat kepada Nabi.
Asal tahu saya ada hadis 10 ya, bersawat di pagi dan di sore hari. Zikir bersawat kepada Nabi 10 di pagi dan di sore hari. Dan ini pun juga hadisnya lemah. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani, tapi hadisnya lemah. Ya, dilemahkan oleh para ulama rahimallahu taala. Adapun yang 100 itu saya tidak tahu ya apakah ada hadisnya, tapi yang ada tuh hadis yang 10 ya, 10 di waktu pagi dan petang, dan ini pun juga hadisnya lemah. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jam dan juga di dalam kitabnya Al-Awsat. Kemudian yang kedua, apakah astaghfirullah wa atubu ilaih itu hadisnya sahih? Berzikir ya astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali sehari. Ya, baik itu di pagi ataukah di petang. Boleh dia di pagi baca 50, di sore dia baca 50, dia cicil boleh. Yang penting dia beristighfar, bertaubat kepada Allah sehari itu 100 jumlahnya. Ustaz, saya mau lebih, boleh, tidak masalah dia mau lebih. Ya, karena Nabi SAW beristighfar sehari itu ya 100 kali. Kemudian zikir pagi dan petang ini diucapkan di mana Ustaz afdalnya? Apakah di masjid apa di rumah? Tentu ibadah-ibadah semacam ini ya khususnya masa zikir pagi dan petang kalau ditanya afdal maka di rumah. Karena menghidupkan rumah dengan zikir itu penting. Ya, menghidupkan rumah dengan zikir itu penting. Tapi kalau seandainya seseorang membacanya di masjid juga tidak mengapa. Karena dia tanggung habis sholat subuh, ya dia duduk di sana kemudian diisi dengan baca zikir, maka tidak ada masalah. Ya, tapi kalau ditanya tidak afdal, tentunya di rumah karena menghidupkan rumah dengan zikir itu penting. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami ya Bapak Saleh Haji tadi di Kota Bengkulu. Baik Ustaz, kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini datang dari Bapak Umar di Kabupaten Kelungkung, Bali. Pertanyaannya, disebutkan oleh Imam Taqiyuddin As-Subeki dalam kitab Syifa Usiqom fi Ziyarati Khairil Anam, ada suatu hadis matanya, Rawa Yazid ibn Abi Sa'id Maulal Mahri qala qadimtu ala Umar ibn ibni Abdul Aziz falamma wada'tuhu qala ilaika hajatun idza ataital Madinah satara qabran nabi faqra'hu minni salam. Pertanyaannya Ustaz, makbulkah riwayat tersebut? Kemudian mohon penjelasan lebih lanjut bagaimana yang sesuai dengan syariat Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Coba diulang lagi riwayatnya. Riwayatnya Rawa Yazid ibn Abi Sa'id Maulal Mahri qala qadimtu ala Umar bin Abdul Aziz. Jadi dari Yazid bin Abi Sa'id. Baik Ustaz, barakallahu. Qala qadimtu ala Umar bin Abdul Aziz falamma wada'tuhu qala ilaika hajatun idza ataital Madinah satara qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam faqra'hu minni salam, katanya. Ya. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, itu bukan hadis ya. Itu perkataan tabi'in ya. Seseorang berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, minta sampaikan salam ya ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kalau saya tidak tahu asar itu sahih apa tidak. Ya, saya baru juga pertama kali mendengar. Kalau ditanya apakah sahih, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Kemudian yang kedua, itu bukan hadis Nabi SAW, tapi perbuatan. Ya, dia minta sampaikan salam. Ya, sebetulnya seseorang ya dia salam di mana saja kepada Nabi, salawat di mana saja, salawat itu sampai kepada Rasulullah SAW. Tidak perlu dia bertitip-titip, nitip-nitip sama orang dan semisalnya. Dia salawat di mana saja, salawat itu sampai kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, sesungguhnya ada malaikat yang menyampaikan salawat dan salam kalian kepadaku. Sehingga seseorang itu tidak perlu dia menitip-nitip seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami ya oleh penanya kita tadi, Bapak Umar dari Bali. Kembali kita beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Baik Ustaz, kita sapa terlebih dahulu penelpon kita. Ada Umu Yodi di Pekanbaru. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu untuk Ustaz pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz.
Begini Ustaz, pelaku usaha kuliner atau makanan mengklaim bahwa masakannya itu yang paling enak atau boleh dikatakan yang terbaik. Bolehkah ia mengucapkan hal yang seperti itu, Ustaz? Baik, Udah Ustaz, itu aja. baik Ibu. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ibu Umu Yodi atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah masakan ya. Dia mengatakan masakannya yang paling terbaik. Boleh tidak demikian? Pertama, boleh saja dia mengatakan demikian atas dasar dia sudah mensurvei semua masakan. Ya, kalau dia mensurvei semua masakan yang sama, sudah dia survei semua dan dia berkesimpulan bahwa dia punya dia yang terbaik, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia mengatakan paling terbaik, sedangkan dia tidak mensurvei, ini keliru, tidak tepat. Karena dari mana dia bisa beralasan paling terbaik, ya, kalau dia belum mensurvei semua. Tapi kalau dia sudah mensurvei semua, kemudian dia mengatakan paling terbaik, maka tidak ada masalah. Ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi hal ini diperbolehkan kalau maksudnya adalah perbandingannya dengan apa ada kebanyakan. Ya, dia berbicara ini paling terbaik dengan apa yang ada di banyakan yang biasa di pasar. Maka boleh kalau dia menginginkan itu yang diinginkan maksudnya. Ya, tapi kalau dia menginginkan paling terbaik, tidak ada yang satu pun yang bisa mengalahkannya, sedangkan dia belum pernah melakukan survei, ini tidak benar. Ya, nanti ini ada unsur kebohongan, ya, kebohongan dalam ini. Tapi kalau maksudnya adalah kadang ada sejenis masakan itu yang sudah ma'ruf di pasar, ya, di pasar-pasar dijual atau di warung-warung. Kemudian dia berkata ini yang terbaik daripada yang ada yang menyebar saat ini, ya. Maka itu tidak ada masalah sebetulnya kalau betul faktanya demikian. Intinya yang dia ucapkan itu sesuai dengan faktanya, maka tidak mengapa, ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami ya penanya kita tadi Umu Yodi di Pekanbaru. Kita beralih kembali Ustaz ke penelpon berikutnya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu untuk Ustaz pertanyaan. Halo Ibu. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan Ibu untuk Ustaz pertanyaannya. Halo. Baik, pertanyaan saya Ustadz, apakah saya berdosa Ustadz? Ceritanya begini, saya punya kerabat, alhamdulillah tertarik mengaji di kajian sunnah. Mereka sering melihat kajian melalui TV-TV sunnah. Kemudian dia ingin untuk bermajelis langsung, artinya datang ke majelis secara offline Ustaz. Kebetulan di kampung kami itu hanya ada kajian sunnah, tapi yang di kelompok ekstrim itu Ustaz, yang sering tafsir. Nah, sampai sekarang keluarga anak masih ngaji di situ Ustaz, dan kadang juga dia ya mentafsir kami yang tidak sepaham dengan mereka. Apakah saya berdosa Ustaz karena sudah menunjukkan tempat tersebut? Sekian, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Umu Sa'ad Ibu atas pertanyaannya. Ya, jazakumullahu khairan. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan apakah berdosa beliau menunjukkan kepada kajian yang mungkin saudara kita yang agak keras ya di dalam metode dakwahnya, ya. Apakah beliau berdosa? Insyaallah beliau tidak berdosa dalam masalah ini, ya. Insyaallah beliau mungkin berijtihad, ya, anti saat itu mungkin berijtihad melihat itu yang terbaik, maka insyaallah ya tidak ditulis dosa atasnya. Tetapi gini, kalau orang itu masih awam, masih tidak paham, maka jangan tidak diarahkan ke sana. Kalau seandainya di tempat kita itu tidak ada kajian ya yang sesuai,
maka mungkin dicukupkan dulu dengar lewat medsos, ya mencukupkan dengan media-media ada, TV-TV sunnah yang ada, radio-radio sunnah yang ada, cukupkan itu dulu sampai nanti datang mungkin ada ustadznya yang bisa diambil ilmunya. Jadi semacam itu. Jadi kalau ke depannya nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ada keluarga yang ingin tahu tapi tidak ada tempat kita, maka arahkan aja dulu ke yang sistemnya adalah di media, ya di TV sunnah ataupun radio-radio sunnah dan semisalnya. Adapun yang sudah terjadi insya Allah tidak berdosa, ya insya Allah mudah-mudahan ya hal tersebut merupakan kebaikan insya Allah. Dan ya emang ada sebagian saudara kita emang kadang berlebih-lebihan dalam menanggapi suatu masalah sehingga yang orang tidak perlu dikeluarkan dari Ahlussunnah dikeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah semacam itu. Tetapi itulah ya sunnatullah, ya pasti akan terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin, ya. Dan sunnahnya kita orang berilmu mengurangi khilaf tersebut, memperkecil khilaf tersebut semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami ya dan juga bisa menjadi solusi tadi penanya kita Ummu Sa'ad dari Makassar. Menuju saat kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datang dari Ibu Melia di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga ada dalam nikmat, sehat, serta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Izin bertanya Ustadz, dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3371 tentang doa perlindungan anak yang diajarkan Nabi, bagaimana cara pengamalannya? Apakah saat membaca doanya, tangan kanan kita diletakkan di kepala atau ubun-ubun anak, lalu baca doa sebanyak 3 kali di waktu mau tidur, atau saat tahiyatul akhir dalam sholat, atau di waktu mustajab berdoa? Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang doa perlindungan anak, ya. Doa ta'wid, ya, agar anak itu dijauhkan dari gangguan syaitan. Ya. Maka beliau menanyakan, ya, seperti misalnya a'udzubika bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, ya, ataupun doa-doa yang semisalnya, ya, atau a'udzubika bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Doa-doa yang semisal semacam itu. Bagaimana caranya? Apakah dipegang anaknya, dipegang ubunnya, atau seperti apa? Tidak harus. Yang penting Anda ucapkan itu, ya, Anda ucapkan itu ketika mau keluar rumah atau ketika jalan misalnya Anda ucapkan tersebut, sebelum keluar rumah misalnya Anda ucapkan doa tersebut. Tidak mesti dipegang. Ya, tidak mesti dipeluk, ya. Tinggal diucapkan saja doa tersebut, atau Anda berdoa di dalam doa Anda, kemudian Anda ucapkan doa tersebut di dalam doa Anda juga tidak masalah, ya. Sehingga tidak ada kaifiyah atau tata cara tertentu di dalam membaca doa ini. Sifatnya adalah bebas, ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Ibu Melia di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kembali kita sapa Ustaz, penelpon kita yang berikutnya. Kami datang dari Sulawesi Selatan, ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu untuk Ustaz pertanyaannya. Halo. Ya, ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Ana mau bertanya. Ini seperti berhubungan dengan beriman pada hari akhir. Seperti pada Quran surat Al-A'raf ayat 44 sampai 51. Ya, nanti ada percakapan tentang surga, penghuni neraka, dan ashabul islam, yaitu orang-orang yang pahalanya sama dan dengan dosanya. Pertanyaan anak, bukankah surga dan neraka tempatnya sama-sama besar dan luas, dan itu bagaimanakah cara penghuni neraka dan ashabul akram bisa saling berkomunikasi, Ustaz. Kemudian bukankah
apa bukankah mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka bagi yang berdosa karena tergelincir ketika meniti jabatan syariat, lalu diujikan oleh sebab sahabat malaikat, sahabat nabi, orang beriman atau karunia Allah. Berarti kan sudah habis gitu. Kenapa ini masih ada akhir? Mohon penjelasannya Ustaz. Apa bisa dipahami Ustaz? Saya yang pertama paham, yang kedua saya nggak jelas kurang suaranya. jelas suaranya Ibu. Bisa didekatkan Ibu suaranya? Diulangi pertanyaan yang kedua. Halo Ibu, masih terhubung? Halo. Iya Ibu, mohon diulang Ibu pertanyaan yang kedua tadi setelah pembahasan surat Al-A'raf tadi Ibu. Kurang. Iya, agak dideketin mungkin handphonenya Ibu. Halo Ustaz. Iya, silakan Ibu. Apa Yang saya kedua harus mengulang pertanyaannya. pertanyaan Ustaz? Ini ada tentang beriman pada hari akhir, surat Al-A'raf ayat 34 sampai 51, itu kapan penghuni surga, penghuni neraka, dan ashabul akhrab. Iya, Pertanyaan itu saya sudah adalah, paham. akhrab, Yang kedua ashabul tadi. akhrab. Bukankah pada neraka kepada sudah sama-sama besar dan luas dan memiliki masing-masing, bagaimana cara mereka beraktivitas, kemudian berhubungan dengan itu, apakah mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka ketika tergelincir, ketika meniti jabatan Tuhan, dan lalu dikeluarkan bersumpah nabi atau syafaat nabi atau syafaat orang beriman atau karunia Allah, berarti sudah habis. Kenapa kok masih ada ashab gitu? Itu Ustaz. Syukran dan jazakallah khair. Bisa dipahami Ustaz? Afwan. Mungkin antum meringkaskan. Yang Karena juga belum paham saat pertanyaan yang kedua ini. Mungkin untuk Ibu bisa dikirimkan saja pertanyaan Ibu ya melalui nomor WhatsApp tadi secara teks Baik. begitu Bu ya. Baik, Ustaz. saya kira jawab pertanyaan pertama saja. Tadi Baik, mungkin suaranya kurang Naam. terdengar ya. Pertanyaan pertama Ibu menanyakan tentang masalah disebutkan bahwasanya penghuni surga berbicara kepada penghuni neraka dan juga berbicara kepada ashabul a'raf. Beliau menanyakan bagaimana cara mereka berbicara sedangkan ini di surga, sedangkan ini di neraka. Itu yang beliau tanyakan. Para ulama mengatakan bahwasanya penghuni surga berbicara dengan penghuni surga, penghuni neraka berbicara dengan penghuni neraka, dan juga penghuni surga berbicara juga dengan penghuni neraka. Dan juga penghuni surga berbicara dengan ashabul a'raf, ya, yaitu orang yang sama kebaikan dan keburukannya. Dan itu Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf, ya, kata Allah, wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Sampai ayat yang selesai. Dalam ayat ini sangat jelas, ya, kata Allah, orang penduduk surga memanggil penduduk neraka, ya, apakah kalian mendapatkan janji Tuhan kalian benar? Maka mereka mengatakan, iya, kami mendapati janji Tuhan kami adalah janji yang benar. Maka ini menunjukkan bahwasanya ada dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Yang beliau tanyakan, bagaimana cara dialognya? Ya, maka kita katakan ini perkara gaib. Ini perkara gaib, la ya'lamu illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berdialognya itu seperti apa? Di mana letaknya neraka dan surga yang begitu jauh? Kok bisa mereka berbicara? Maka itu adalah perkara gaib. Dan kita tidak tahu perkara gaib kecuali sedikit. Tapi kita wajib beriman bahwasanya ada nanti dialog antara orang kafir, antara penghuni neraka dan penghuni surga, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita. Dan Ibu yang tadi bertanya juga bisa untuk mengirimkan mungkin pertanyaannya lewat nomor WhatsApp yang tadi Ibu teleponnya. Baik Ustaz, kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Kita sapa terlebih dahulu penelpon Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, silakan untuk Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz tentang
zikir-zikir sebelum tidur dan zikir setelah bangun tidur yang disyariatkan Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Apa pertanyaannya tadi? Tentang zikir-zikir Ustaz, sebelum tidur dan juga setelah bangun tidur Ustaz. Yang sahih seperti apa zikirnya? Oh, zikir yang sahih. Nah. Baik. Tentunya ya kalau kita berbicara zikir setelah tidur ya, tentu ada beberapa zikir ya tentang masalah ini, dan ini jawabannya nanti panjang ya, tapi saya sebutkan ya. Bahwasanya zikir-zikir yang sahih setelah tidur kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur ya. Kemudian juga kita mengucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Ketika terbangun di tengah malam disunahkan baca doa ini. Terbangun tengah malam kemudian pengen tidur lagi. Kemudian juga membaca surah Ali Imran ayat 190 sampai 200, yaitu inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ya sampai ayat 200 ya. Itu kalau seandainya Anda tidur di malam hari, terbangun kemudian disunahkan membaca ini ya. Kemudian kalau ditanya ya doa ya apa yang dibaca ketika seseorang mau tidur, tentu juga banyak ya bacaan doa sebelum tidur ya. Di antaranya adalah seseorang baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian baca qul a'udzu birabbin nas masing-masing tiga kali, kemudian dia usapkan di seluruh tubuhnya, kepalanya, wajahnya ya, dan apa bagian ya, depan wajah semampunya dia usapkan. Kemudian seseorang membaca ayat kursi ketika dia tidur ya, sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga membaca surah Al-Baqarah yang terakhir ya, surah Al-Baqarah ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun qul amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai ayat 286. Jadi 285 sampai 286. Kemudian juga dia ketika tidur membaca bismika rabbi wa latu dzanbi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfatha bima tahfadhu bi ibadakas salihin ya. Kemudian dia mengucapkan Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfatha wa in amatta faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Kemudian ya seseorang juga membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bismikallahumma amutu wa ahya ya. Kemudian juga dia membaca Allahumma rabbus samawat as-saba wa rabbal ard wa rabbal arsyil azim rabbana wa rabb kulli syai' fariqul habbi wan nawa wa munzilat tawrat wal injil wal furqan a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatihi Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai' ikdi anna ad-dain waghnina min al-faqri ya. Kemudian dia bertasbih mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Kemudian dia membaca ya doa sebagian riwayat disebutkan baca Allahumma alimul ghaib was syahadah fatirus samawati wal ard rabb kulli syai'in malikah asyhadu an la ilaha ant a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkihi wa an aktarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu illa muslim. Kemudian juga dia mengucapkan doa Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Maka ini kira-kira doa-doa yang dibaca di waktu sebelum tidur, doa-doa yang sahih insyaallah. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas nasihat dan juga penjelasannya. Semoga dapat dipahami ya penanya kita tadi, Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Kali ini datang dari Bapak Aan Andika. Baik Ustadz, pertanyaan sudah masuk Ustadz dari Ibu yang bertanya tadi yang sempat terputus pertanyaannya. Pertanyaan keduanya adalah, bukankah nanti
para penghuni neraka sudah dikeluarkan dari neraka oleh sebab syafaat dari Nabi Muhammad, syafaat dari malaikat, dan juga syafaat dari orang-orang beriman dan juga rahmat Allah, sehingga penghuni neraka dari kalangan orang-orang beriman yang sudah habis sama sekali dosanya. Dan pertanyaannya juga Ustadz, dan kenapa masih ada kaum Ashabul A'raf? Seperti itu satu pertanyaannya. Pertama, harus dipahami ya, Ashabul A'raf itu cuma sementara. Jadi nanti mereka kalau sudah habis dosanya ya atau berkurang dosanya, kebaikannya, maka mereka dimasukkan surga. Jadi Ashabul A'raf itu adalah sementara ya, mereka di sana nanti setelah selesai dosa mereka habis atau berkurang, kebaikannya lebih banyak, maka mereka dimasukkan ke dalam surga. Maka Ashabul A'raf itu akhirnya nanti mereka masuk surga. Semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Semoga dapat dipahami tadi Ibu ya. Baik Ustaz, kita kembali sapa penelpon berikutnya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, silakan untuk Ustadz pertanyaannya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya terkait dengan ini. Ketika kita sedang sholat, ya Ustaz ya. Nah, qadarullah kita tuh bersin. Nah, adabnya ini bagaimana? Apakah kita membaca sudah ketika kita bersin, ketika sholat, ataukah enggak nih? Bagaimana Ustaz? Mohon petunjuknya Ustaz ya. Baik Ibu, jazakillahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. Ya. Jazakumullah khair. Beliau menanyakan tentang masalah bersin di waktu salat ya. Apakah bagaimana adabnya atau seperti apa yang harus dilakukan ya ketika seseorang itu bersin di waktu salat. Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang sedang salat, maka para ulama rahimallahu taala mengatakan disunnahkan ya, dan ini juga ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang rajih insyaallah tidak mengapa ya, atau dianjurkan dia mengucapkan alhamdulillah ketika dia bersin misalnya, maka dia ucapkan alhamdulillah, tapi cukup yang mendengar itu dia saja ya, cukup dia mendengar dia saja. Kemudian dalilnya apa? Dalilnya ada seorang sahabat Nabi SAW ketika dia bersin di dalam salat, maka sahabat ini mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ya. Maka sahabat ini mengucapkan itu ketika dia bersin dan tidak diingkari oleh Nabi SAW. Adapun orang yang mendengar bersin kita ya, dan juga mungkin orang di samping ini mendengar kita mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak menjawab dan dia diam, tidak menjawab ya. Dan juga tidak perlu pakai isyarat ya, maka sudah dia tidak menjawab semacam itu. Jadi yang disuruh untuk mengucapkan alhamdulillah hanyalah orang yang bersinnya saja. Kalau di salatnya berjamaah, cukup dia mendengarkan bacaan alhamdulillah itu untuk dirinya. Adapun kalau dia salat sendiri tidak ada masalah, dia ucapkan alhamdulillah agak keras tidak ada masalah. Tapi kalau dia salatnya berjamaah, cukup dia dengarkan bersin itu untuk dirinya, tidak dia perdengarkan untuk orang lain. Ya, tidak dia perdengarkan untuk orang lain. Adapun orang yang mendengar bersin kita ya di sampingnya, maka tidak perlu menjawab semacam itu. Wallahu a'lam. Semacam itu yang harus dilakukan. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi ya pertanyaan kita. Baik Ustaz, satu pertanyaan terakhir Ustaz, singkat saja mungkin dari Bapak Aan Andika di Lampung Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, mana yang lebih utama, bekerja di provinsi sendiri yang dekat dengan orang tua atau lebih baik merantau Ustaz? Begitu pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Mana yang lebih baik, bekerja di tempat orang tua ataukah merantau? Jawabannya tentu dekat orang tua. Ya, karena bisa berbakti kepada dua orang tua, pahalanya lebih besar ya. Maka kita itu kalau bisa bekerja, pertama tuh jangan jauh dari orang tua dan juga jangan jauh dari istri.
Kalau bisa pekerjaannya itu kita bisa pulang pergi ya setiap hari ketemu istri dan semisalnya. Maka itu nikmat yang luar biasa, berkumpul dengan istri, orang tua, anak, itu nikmat. Itu kebahagiaan tersendiri. Maka kalau ditanya mana yang lebih baik, maka yang lebih baik adalah Anda dekat dengan orang tua Anda karena Anda bisa berbakti, bisa berkhidmat dengan orang tua Anda. Kalau Anda jauh, Anda tidak bisa berbakti dan berkhidmat kepada orang tua Anda, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan pertanyaan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada live interaktif di siang hari ini. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya dan juga ilmu yang telah diberikan kepada kita pada live interaktif kembali ke hadis Nabi kali ini Ustaz. Barakallahu fikum. Baik pemirsa juga sekalian pendengar sekalian dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada live interaktif kembali ke hadis Nabi bersama Ustadz Dr. Haikal Basharil Hafizahullah Ta'ala. Dan sebelum kami tutup, kami kembali mengajak pemirsa sekalian untuk bisa manfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan pada layar kaca Anda di nomor rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di nomor 777-184-1842. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasi Anda sekalian, dan kami ingatkan jangan lupa untuk terus saksikan program Ekstrak Fatwa TV dari Senin sampai dengan Jumat, dan nanti sore di jam 4 sore kita ada live interaktif mengenal akhlak Rasulullah bersama guru kita Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Kemudian di jam 8 malam kita juga ada zikir-zikir yang sahih dalam ibadah setiap jam setengah 4 sore di hari Kamis. Kemudian di jam 8 malam tentunya kita juga ada live konsultasi keluarga bersama Ustadz Dr. Syafiq Rijabas Salamah di jam 8 malam di setiap hari Kamis. Dan terakhir kami mewakili kru yang bertugas pada live interaktif kali ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda sekalian. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali pada program-program berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami.